Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menyelesaikan praktikum statistika industri dengan judul analisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan di Ajo Laundry, dengan dosen pengampun Ibu Melia Vivi Putri. Langsung saja ke makalahnya. Latar belakang: Kota Batam merupakan salah satu kondisi kota industri yang memiliki jumlah produktivitas terbesar di Kepulauan Riau, di mana masyarakatnya cenderung memiliki tingkat kesibukan dan kepadatan yang tinggi. Dengan masyarakat yang cenderung memiliki tingkat kesibukan dan kepadatan yang tinggi, jam kerja yang panjang, tidak mengherankan jika banyak masyarakat di Kota Batam yang membutuhkan suatu kemudahan. Salah satu untuk mencuci pakaian dan menyetrika pakaian. Semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dan suatu kemudahan dalam mencuci pakaian dan menyetrika pakaian, menyebabkan meningkatnya peluang usaha jasa, yaitu di Ajo Laundry di Kota Batam. Analisa tingkat pelanggan terhadap kinerja karyawan Oki Laundry. Pertama, rumusan masalah yang nggak buat pertama kali bagaimana dan data statistik deskriptif kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan di Ajo Laundry. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepuasan pelanggan di Ajo Laundry terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apakah mayoritas pelanggan di Ajo Laundry mendapatkan kepuasan dari pelanggan yang diberikan oleh karyawan. Batasan masalahnya: mengingat luasnya lingkup permasalahan yang cukup banyak, maka penulis merasakan perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut. Kegunaan hasil penelitian: yang pertama, adapun manfaatnya dapat mengetahui karakteristik pelanggan Ajo Laundry berdasarkan output yang didapat dari uji deskriptif statistik. Yang kedua, dari analisa dapat diketahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadi bahan acuan bagi usaha Ajo Laundry agar dapat meningkatkan pelayanan serta meningkatkan kinerja dan motivasi bagi karyawan. Masuk ke bab 2, landasan teori statistika. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Seperti contoh tabel ini. Nilai A, jumlah mahasiswanya 5. Yang selanjutnya, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaan dan penarikan kesimpulan. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan statistika inversi adalah metode yang berhubungan analisis sebagai data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang seluruh gugusan dan induknya. Kedua, data statistik. Data statistik adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang bisa dibentuk kategori, misalnya rusak, baik, cerah, berhasil, atau bilangan. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, baik yang berhingga maupun yang tak berhingga jumlahnya. Seringkali tidak praktis mengambil data dan keseluruhan populasi untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel, yaitu sebagai himpinan bagian dari populasi. Contohnya seperti jika angka yang harus dihilangkan adalah 4 atau kurang, maka angka tekanan yang mendahulunya tetap. Contoh, Rp57.376 dibulatkan menjadi 57.000. Jika yang harus dihilangkan lebih dari 5 angka, diikuti angka bukan 0, maka angka yang mendahulunya ditambah dengan 1. Contoh, 176,51 kilo dibulatkan menjadi 177 kilo. Terus di sini
dalam distribusi frekuensi dikelompokkan dalam beberapa kelas interval, misal A, B, C, dan seterusnya. Ada beberapa istilah yang digunakan distribusi frekuensi, yaitu limit kelas atau ujung kelas yang nilai terkecil dan terbesar. Yang kedua, batas kelas, yaitu limit kelas lebih atau kurang dari setengah dari skala terkecil. Yang ketiga, titik tengah kelas atau tanda kelas yang nilai yang terletak pada setiap kelas interval. Tanda kelas sama dengan kurang lebih, limit, atau setengah. Macam-macam distribusi frekuensi, ada distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari, distribusi kumulatif lebih dari. Cara membuat tentukan rentang atau R, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contoh sama dengan 99 kurang 35 sama dengan 64. Tentukan banyak kelas interval, acuan atau strategis. Misalnya banyak kelas 1 tambah 3,3 log n 1 sama dengan 1 tambah 3,3 log n nya itu 80 sama dengan 7,28 sama dengan 7 kelas. Terus yang ketiga, tentukan panjang kelas interval. Rumusnya P sama dengan P itu panjang sama dengan rentang bagi banyaknya kelas. Contoh 64, rentangnya banyak kelasnya 7 sama dengan 9,14 panjang kelas intervalnya. Yang keempat, tentukan limit kelas. Daftar semua limit kelas, menentukan frekuensi. Ini data dari yang di atas. Distribusi frekuensi dengan 7 kelas sebagai berikut. Nama nilai ujian 30 sampai 40, frekuensinya 2. Nilai yang 41 sampai 40, frekuensinya 3. 51 sampai 60, frekuensinya 5. 61 sampai 70, frekuensinya 4. 71 sama 80, nilainya ada frekuensi 24. Nilai yang 81 sampai 90 ada frekuensinya 20. 91 sampai 100, frekuensinya 2. Jadi yang terbanyak di sini frekuensinya itu nilai 71 sampai 80. Ini model populasi dalam grafik. Normal seperti ini, simetrik agak seperti ini. Simetrik positif, negatif, bentuk J terbalik. Jika suatu frekuensi tidak simetrik, maka nilai mean, rata-rata, dan median tidak sama. Rumusnya sama dengan SK 3 dalam kurung mean dikurang mean rata-rata dibagi simpangan baku. Ukuran di sini pun ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan dibagi dalam dua kelompok, yaitu ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Ukuran gejala pusat dapat meliputi rata hitung atau mean, rata ukur, rata harmonik, rata gabungan atau modus. Sedangkan yang letak meliputi median, kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata mean seperti dengan seluruh data dengan banyak data. Seperti rumus mean per x1 per n. Jika masing-masing frekuensi, maka rata-rata yang disebut sebagai rata-rata terboboti. Seperti contoh di tabel, barang A disimpan atau S1, persentase rusak atau X1, F1 dan X1. Masukkan seperti rumus di atas. X sama dengan mean F1. F1 itu 100 ditambah 200 ditambah 160 ditambah 80, totalnya jadi 328. Yang F1 96 tambah 23 80 dibagi 100% menghasilkan 60,7%. Rata-rata gabungan ada rata-rata ukur untuk geometrik. Log U sama dengan mean log X1 per N. Seperti modus adalah nilai atau fenomena yang paling sering muncul
jika datanya telah disusun dalam distribusi frekuensi. Rumusnya sama dengan M2 modus sama dengan batas bawah kelas modal ditambah panjangnya dalam kurung frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas sebelumnya dibanding modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kuartil jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 yang sama setelah diurutkan nilai yang menjadi bagian tersebut. Ini rumus persentil. Jika sekumpulan data dibagi 100 sama besar akan menghasilkan persentil ke 1, 2, 3 sampai 99. Letak P1 sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 per 100 untuk data dalam distribusi frekuensi. P1 sama dengan di batas bawah kelas ditambah P panjang kelas pi dalam kurung in per 100 F itu frekuensi kelas, jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas dibagi frekuensi kelas. Yang F besar itu jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas dibagi F kecil itu frekuensi kelas. Ini diagram berdasarkan status tingkat berkunjung per bulan dari responden yang menggunakan jasa cuci. Di sini dari data output SPSS kita bisa lihat jumlah sampel dalam penelitian itu sebanyak 30 responden. Selanjutnya kita dapat melakukan analisis ke tahap uji instrumen agar hasil angket yang didapat bisa kita ketahui oleh peneliti untuk dijadikan bahan pengukuran terhadap kualitas usaha di Oki Laundry. Tampilannya Bialog Bavieret Rolet. Terus dasar pengambilan keputusan uji validasi produk momen. Setiap dalam uji statistik tentu mempunyai dasar dan pengambilan keputusan sebagaimana bahan acuan untuk pedoman untuk membuat kesimpulan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut nyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka nilai item soal angket tersebut nyatakan tidak valid. Membandingkan nilai sig 2 telet dengan probabilitas 0,05. Di sini tabel distributif tabel. Ini variabel kinerja karyawan, kata-katanya, valid tidak validnya dari R hitung lebih besar atau lebih kecil dari tabel, terus keterangannya valid, ada berapa orang, tidak valid. Hasil output SPS total statistik variabel. Di sini ada skelemean if item delete, terdapat alpha item delete nya 819. Terus ada reliability statistik alpha dan and on item.
alpha if item deleted. Jadi yang tidak mencukupi garis kuning deleted itu biasanya rata-rata di angka 500-an. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan sig atau SIG lebih besar 0,05 maka data penelitian berdistribusi adalah normal, dan jika di bawah 0,05 maka penelitian tidak berdistribusi sebagai normal. Sini tingkat kepuasan pelanggan. Ada sangat puas, nama Fitri, cukup puas, tidak puas Ridwan, sangat tidak puas. Dari tabel atas dapat kepuasan dari pelanggan. Dari pengamatan ada yang menyatakan sangat puas, terdapat 6 responden. Beberapa responden menyatakan cukup puas, ada terhadap 13. Beberapa responden menyatakan tidak puas, terdapat 5 responden. Sangat puas ada 6 responden. Kesimpulan, berdasarkan kuesioner yang disebabkan sebanyak 30 lembar terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan responden yang berusia 18 sampai dengan 30 sebanyak 14 orang responden, yaitu responden yang 30 sampai dengan 40 tahun sebanyak 11 orang, responden yang berusia 40 sampai 50 tahun sebanyak 4 orang, responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 1 orang. Adapun hasil dari kuesioner yang telah disebabkan responden memiliki status sudah menikah sebanyak 18 orang, responden yang memiliki status belum menikah sebanyak 10 orang, dan responden yang memiliki status belum menikah sebanyak 10 orang, dan responden yang memiliki status janda atau duda sebanyak 12 orang. Responden yang tingkat berkunjung 4 sampai 8 hari dalam sebulan sebanyak 12 orang. Responden yang memiliki tingkat berkunjung 8 sampai 15 kali dalam sebulan sebanyak 18 orang. Berdasarkan nilai ini, pelanggan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nilai-nilai persamaan regresi penelitian yang dihasilkan Y sama dengan 70,005 ditambah 0,274X. Dengan kata lain, setiap penambahan satu variabel 1% variabel X kinerja karyawan, maka variabel Y atau kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,274. Berdasarkan uji regresi linear sederhana yang dilakukan pada tablet output sebelumnya, didapatkan nilai R squared sebesar 0,616. Nilai ini mengundang arti bahwa besarnya pengaruh kinerja karyawan pada laundry terhadap kepuasan pelanggan hanya sebesar kepuasan pelanggan variabel Y sebesar 61,6, sedangkan sisanya 38 kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja sebagai besar. Responden yang menyatakan sikap sangat puas sebesar 20%, cukup puas sebesar 43,3%, tidak puas sebesar 16%, dan sangat tidak puas sebesar 20%. Sekian dari saya, Angga Asbari, untuk menyelesaikan praktikum statistika dengan Ibu Melia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.